Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di kota Yogyakarta yang tenang, Kiai Marwoto, seorang ulama tua yang dihormati, bersiap untuk memulai perjalanan panjangnya ke Yaman dengan niat berdakwah menyebarkan ilmu dan keimanan. Insya Allah, semoga perjalanan ini membawa berkah dan memperkuat tali persaudaraan umat Islam, ujar Kiai Marwoto kepada para muridnya sebelum berangkat. Setibanya di sana, ibu kota Yaman yang penuh warna dan hiruk-pikuk, Kiai Marwoto disambut hangat oleh komunitas lokal yang penasaran dengan kedatangannya. Di pasar tradisional, Kiai Marwoto menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang ramah dan bijaksana, menarik perhatian banyak warga setempat. Namun, tidak semua orang menyambut baik kehadirannya, terutama beberapa pejabat setempat yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Kiai Marwoto ini harus segera dihentikan, dia membawa ajaran yang berbeda dari yang kita ajarkan di sini, ujar seorang pejabat tinggi dalam rapat rahasia. Suasana mulai memanas ketika tuduhan penghinaan terhadap hukum lokal mulai muncul, mengaburkan niat baik Kiai Marwoto. Kami hanya menyampaikan pesan perdamaian dan kebaikan, tidak ada niat untuk menghina siapapun, jelas Kiai Marwoto kepada salah satu pejabat yang mendekatinya. Meskipun demikian, perbedaan pemahaman agama menjadi benang merah yang mengaitkan konflik ini, menimbulkan ketegangan di antara warga dan pejabat. Kiai Marwoto merasa bingung dan prihatin, tidak mengerti mengapa dakwahnya yang damai malah dianggap sebagai ancaman oleh sebagian pihak. Pada suatu pagi yang cerah, suasana pasar sana tiba-tiba berubah tegang ketika petugas keamanan mendekati Kiai Marwoto dengan tatapan serius. Kamu ditangkap atas tuduhan penghinaan terhadap hukum lokal. Ikuti kami tanpa perlawanan, perintah salah satu petugas dengan suara keras. Kiai Marwoto tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Saya hanya menyampaikan ajaran Islam yang damai, tidak ada niat untuk menghina. Warga pasar mulai berkumpul, menyaksikan penangkapan tersebut dengan berbagai ekspresi, dari rasa penasaran hingga ketakutan. Seorang ibu muda berbisik kepada tetangganya, apakah benar Kiai Marwoto melakukan kesalahan? Aku tidak pernah melihatnya berbuat salah. Pejabat setempat yang memimpin penangkapan itu memberikan isyarat kepada para petugas untuk membawa Kiai Marwoto ke pusat pengadilan. Dalam perjalanan menuju pengadilan, Kiai Marwoto diam, merenungkan situasi yang menimpanya dan memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keadilan dalam kasus ini. Doanya mengalir pelan namun penuh harap. Para petugas tetap kaku, tidak menunjukkan tanda-tanda kelembutan atau empati terhadap kondisi Kiai Marwoto. Sampai di pengadilan, ketegangan semakin meningkat ketika kabar penangkapan Kiai Marwoto menyebar ke seluruh kota, menimbulkan kegelisahan di antara warga. Di balik layar, seorang pejabat tinggi Yaman yang ambisius melihat kesempatan dalam kasus Kiai Marwoto untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi yang tengah mengguncang pemerintah. Dengan menangkap Kiai Marwoto, kita bisa menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mengatasi masalah internal, pikir pejabat tersebut dengan licik. Sementara itu, di ruang rapat yang tersembunyi, pejabat tersebut mengatur strategi untuk memastikan kasus ini menjadi sorotan utama media. Pastikan semua bukti menunjukkan keterlibatan Kiai Marwoto dalam tindakan yang melanggar hukum kita, instruksinya kepada timnya. Di sisi lain, warga setempat mulai terdengar bisikan tentang Kiai Marwoto sebagai penyihir Jawa yang membawa ilmu terlarang dari Nusantara. Seorang pedagang tua berkata kepada tetangganya, "Aku pernah mendengar cerita dari musafir bahwa Kiai Marwoto memiliki kekuatan sihir yang luar biasa." Mitos Rawarontek pun mulai beredar, menggambarkan Kiai Marwoto sebagai sosok yang kebal terhadap serangan fisik berkat ilmu kuno Jawa. Intrik politik ini semakin memperkeruh suasana, menciptakan ketidakpercayaan di antara warga terhadap niat sebenarnya Kiai Marwoto.
Jika Kiai Marwoto benar-benar memiliki ilmu seperti itu, kita harus berhati-hati dalam menanganinya, ujar salah satu pejabat muda yang mulai meragukan rencana atasan. Namun, tekanan untuk menyelesaikan kasus ini tetap tinggi, membuat pejabat tersebut semakin gigih untuk melanjutkan eksekusi tanpa mempertimbangkan bukti yang ada. Di hari pengadilan, suasana ruang sidang dipenuhi oleh ketegangan dan kerumunan warga yang ingin melihat proses keadilan berjalan. Hakim utama, yang dikenal keras dan tak kenal kompromi, membuka persidangan dengan suara tegas. Kiai Marwoto, Anda didakwa melakukan penghinaan terhadap hukum lokal. Apa pembelaan Anda? Kiai Marwoto dengan tenang menjawab, saya hanya menyampaikan ajaran Islam yang damai dan tidak berniat menghina siapapun. Namun, pengadilan yang dipenuhi bias tidak memberikan kesempatan bagi Kiai untuk menyampaikan bukti atau saksi yang mendukung. Kami tidak memerlukan bukti tambahan, keputusan telah diambil berdasarkan pernyataan saksi yang terpercaya, ujar hakim dengan nada otoriter. Meskipun beberapa ulama lokal hadir dan berusaha menyuarakan pendapat, suara mereka tidak didengar oleh hakim yang tetap bersikeras melanjutkan hukuman. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi jika ada yang dianggap melanggar norma kita, tambah hakim dengan tegas. Warga yang hadir di pengadilan mulai merasakan kejanggalan dalam proses ini, namun tak berdaya untuk mengubah keputusan. Akhirnya, hakim menyatakan, dengan ini, Kiai Marwoto dijatuhi hukuman rajaman sebagai bentuk hukuman yang setimpal. Suasana menjadi hening sejenak sebelum kerumunan warga mulai bereaksi dengan berbagai emosi, dari keterkejutan hingga kemarahan. Pada hari yang ditentukan, lapangan terbuka dipilih sebagai tempat eksekusi, dihiasi dengan tenda-tenda sederhana dan dipenuhi oleh ribuan warga yang datang untuk menyaksikan hukuman. Ini adalah tindakan yang adil dan sesuai hukum, kita harus mendukung keputusan pengadilan, ujar salah seorang pejabat kepada para penonton yang hadir. Kiai Marwoto dibawa ke tengah lapangan dengan tenang, meskipun hati dan jiwanya dipenuhi ketakutan dan doa. Para algojo mulai menyiapkan batu pertama, batu besar yang dipilih khusus untuk eksekusi ini, sambil memeriksa kesiapan mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keadilan dalam proses ini, bisik salah satu algojo kepada rekan-rekannya sebelum memulai. Warga yang hadir saling berbisik, beberapa dengan hati-hati menyampaikan keyakinan mereka bahwa Kiai Marwoto tidak bersalah. Di sudut lapangan, seorang anak kecil memandang dengan mata penasaran, apakah Kiai Marwoto akan selamat dari hukuman ini. Kiai Marwoto mengangkat tangannya untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah sebelum eksekusi dimulai. Algojo pertama berdiri tegak, mempersiapkan diri untuk melemparkan batu pertama, sementara penonton menahan napas menunggu momen tersebut. Semoga hukuman ini menjadi pelajaran bagi semua yang melanggar hukum, ujar algojo dengan suara keras sebelum batu dilemparkan ke arah Kiai Marwoto. Batu pertama dilemparkan dengan keras, namun sebelum menyentuh tubuh Kiai Marwoto, batu tersebut tiba-tiba hancur menjadi serpihan kecil yang berserakan di tanah. Warga yang menyaksikan eksekusi terkejut dan mulai berbisik, apakah ini tanda dari Allah, mengapa batu itu hancur? Salah satu warga tua berdiri dan berkata, ini pasti ilmu rawarontek dari Jawa kuno yang melindungi Kiai Marwoto. Para algojo saling pandang bingung, tidak mengerti mengapa batu mereka gagal menghantam target seperti yang direncanakan. Hakim utama mencoba menenangkan kerumunan. Tenanglah, ini mungkin hanya kegagalan teknis. Kita akan melanjutkan dengan rajaman kedua. Namun, bisikan dan kegelisahan mulai menyebar di antara penonton, mempertanyakan keadilan hukuman yang sedang berlangsung. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kebal? Ini pasti ada campur tangan ilahi, kata seorang ibu kepada suaminya dengan mata penuh keyakinan. Kiai Marwoto tetap tenang dan berserah diri, hanya Allah yang Maha Kuasa. Saya mohon agar hukum ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Algojo kedua menyiapkan batu kedua dengan lebih hati-hati, sementara kerumunan semakin gelisah dan mulai meragukan keputusan hakim. Jika batu pertama gagal, mungkin kita perlu mencari solusi lain yang lebih efektif,
ujar salah satu algojo dengan nada ragu. Beberapa penonton yang lebih tua mulai mengingat kisah para musafir tentang ilmu rawa rontek yang dipercaya membuat seseorang kebal terhadap serangan fisik. Aku ingat cerita dari Majapahit bahwa ada ilmu yang bisa melindungi dari bahaya fisik, ujar seorang pria tua kepada tetangganya sambil menggenggam tongkat kayu. Warga yang mulai percaya pada kekuatan ilahi Kiai Marwoto semakin mendesak agar eksekusi dihentikan. Kiai Marwoto ini jelas merupakan seorang wali Allah yang dilindungi olehnya. Kita harus menghentikan ini, seru seorang wanita sambil menangis. Para algojo mulai merasa tertekan dengan kegagalan pertama, namun hakim tetap bersikeras untuk melanjutkan hukuman. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tegas hakim utama kepada para algojo. Di tengah kerumunan, muncul desakan agar pengadilan diadakan ulang untuk memeriksa kembali bukti dan tuduhan terhadap Kiai Marwoto. Pengadilan ulang diperlukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses ini, usul salah satu ulama yang hadir di lapangan. Suasana semakin tegang ketika kerumunan mulai terpecah menjadi dua kelompok, satu mendukung hukuman dan lainnya mendukung Kiai Marwoto. Ini bukan hanya tentang Kiai Marwoto, tapi tentang keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan, ujar seorang pemuda sambil memegang tangan ibunya yang gelisah. Dengan kegagalan rajam pertama, para algojo memutuskan untuk menggunakan batu yang lebih besar dan melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Kiai Marwoto. Batu ini jauh lebih besar, semoga kali ini hukuman ini bisa dijalankan dengan sempurna, ujar algojo kedua sebelum melemparkan batu tersebut. Namun, sebelum batu itu menyentuh tubuh Kiai Marwoto, batu tersebut kembali hancur menjadi pecahan-pecahan besar yang berserakan di sekitar lapangan. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut semakin terkejut dan mulai berbisik dengan panik. Ini pasti pertolongan Allah, Kiai Marwoto tidak bisa dilukai. Beberapa pecahan batu terbang dan melukai beberapa penonton yang berdiri terlalu dekat dengan tempat eksekusi, menambah kekacauan di lapangan. Semuanya aman. Apakah Kiai Marwoto benar-benar dilindungi oleh Allah? Tanya seorang pria kepada temannya yang masih memegangi tangan anaknya yang terluka. Hakim utama mencoba mengendalikan situasi. Kita akan melanjutkan rajaman ketiga. Tidak ada pilihan lain. Namun, kerumunan mulai berteriak menuntut agar pengadilan menghentikan hukuman yang dianggap tidak adil ini. Kami minta pengadilan diadakan ulang. Kiai Marwoto jelas tidak bersalah, teriak salah satu wanita dengan suara lantang. Tekanan dari kerumunan yang semakin marah membuat para hakim mulai merasa tertekan, namun mereka tetap berusaha untuk mempertahankan keputusan awal. Warga yang terluka dan ketakutan mulai mengorganisir diri untuk menuntut agar pengadilan diadakan ulang dan kasus Kiai Marwoto diperiksa kembali. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Hakim-hakim harus mendengarkan suara rakyat, ujar seorang pemimpin komunitas kepada kerumunan yang semakin besar. Para hakim merasa tertekan oleh desakan warga, namun tetap bersikeras bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Kami harus melanjutkan hukuman ini. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai penegak hukum, kata hakim utama dengan suara keras kepada para hakim lainnya. Di balik layar, beberapa hakim mulai merasakan keraguan dan ketakutan akan konsekuensi jika mereka terus melanjutkan eksekusi. Apakah kita benar-benar melaksanakan keadilan atau justru menjadi alat politik? Pikir salah satu hakim muda sambil memandang kerumunan yang semakin gelisah. Meskipun demikian, tekanan politik dan keinginan untuk mempertahankan reputasi pemerintah membuat para hakim sulit untuk mengubah keputusan mereka. Kita harus mempertahankan integritas pengadilan, tidak boleh ada yang mencampuri urusan hukum, ujar salah satu hakim senior kepada rekan-rekannya. Sementara itu, kerumunan warga semakin marah dan mulai melakukan aksi protes di sekitar pengadilan, menuntut keadilan untuk Kiai Marwoto. Jika kita terus memaksakan hukuman ini, pasti akan ada konsekuensi dari Allah. Kita harus berhenti sekarang, seru seorang ulama yang hadir di lapangan. Pada saat yang ditentukan untuk rajaman ketiga,
para algojo membawa batu yang sangat besar dan mempersiapkan diri dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Ini adalah batu terakhir yang akan kami gunakan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan tugas ini, ujar algojo ketiga sebelum melemparkan batu. Batu tersebut dilemparkan dengan tenaga penuh, namun kembali mengalami nasib yang sama seperti sebelumnya, hancur menjadi serpihan tajam saat menyentuh tubuh Kiai Marwoto. Percikan batu yang melayang ke udara mengenai beberapa penonton, menyebabkan luka dan kepanikan di antara mereka yang hadir. Tidak mungkin, ini pasti campur tangan dari Allah yang melindungi Kiai Marwoto, teriak salah satu wanita yang terluka sambil menahan rasa sakit. Kerumunan yang semakin marah dan terluka mulai berteriak-teriak menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang dan menghentikan hukuman. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Hakim-hakim harus bertanggung jawab atas ketidakadilan ini, ujar seorang pria sambil menunjuk ke arah para hakim. Para hakim mulai merasakan dampak dari tekanan dan kemarahan warga, namun mereka tetap bersikeras untuk melanjutkan proses eksekusi. Kami tidak punya pilihan lain. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tegas hakim utama meski wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan. Suasana menjadi kacau dan penuh kekerasan di lapangan, dengan kerumunan yang semakin mengamuk dan menuntut keadilan yang sebenarnya. Di tengah kekacauan yang terjadi, warga yang terluka dan marah berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka agar pengadilan diadakan ulang demi keadilan. Kami membutuhkan pengadilan yang adil dan transparan. Kiai Marwoto tidak bersalah dan harus dibebaskan, seru salah satu pemimpin warga kepada kerumunan yang hadir. Para ulama yang lebih bijak mulai turun tangan, menyarankan agar kasus ini diperiksa ulang oleh pihak yang lebih objektif dan adil. Kita harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses ini. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan tanpa memihak, ujar seorang ulama kepada para hakim dan warga. Tekanan dari kerumunan yang semakin besar dan desakan dari para ulama membuat para hakim mulai mempertimbangkan opsi pengadilan ulang. Mungkin kita memang perlu meninjau kembali kasus ini dengan hati-hati, kata hakim muda yang mulai meragukan keputusan awal mereka. Namun, tidak semua hakim setuju, dan beberapa di antaranya tetap bersikeras untuk melanjutkan hukuman tanpa mempertimbangkan bukti baru. Kita harus tetap konsisten dengan keputusan awal. Ini bukan waktunya untuk ragu, ujar hakim senior kepada rekan-rekannya yang lain. Sementara itu, kerumunan warga semakin mendesak agar pengadilan ulang segera dilakukan, mengancam akan melakukan aksi lebih lanjut jika tuntutan mereka diabaikan. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kiai Marwoto berhak untuk dibebaskan, tegas salah satu pemimpin warga sambil memandang para hakim dengan tatapan penuh determinasi. Sebagai respons terhadap tekanan dan desakan dari warga, hakim kepala mulai merasakan tekanan batin dan kecemasan yang mendalam. Suatu malam, hakim kepala mengalami kecelakaan misterius di rumahnya yang oleh warga setempat dianggap sebagai azab dari Allah atas ketidakadilan yang telah dilakukannya. Aku merasa tubuhku lemah dan pusing. Apakah ini hukuman dari Allah? Pikir hakim kepala sambil meraba perutnya yang sakit. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera mengaitkannya dengan eksekusi yang tidak adil terhadap Kiai Marwoto, menambah keyakinan mereka akan kebenaran tuntutan mereka. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa kita harus menghentikan ketidakadilan ini, ujar salah seorang warga yang melihat kecelakaan hakim kepala sebagai tanda ilahi. Para hakim lainnya mulai merasa ketakutan dan cemas, menyadari bahwa ada konsekuensi serius jika mereka terus melanjutkan eksekusi. Apakah kita benar-benar mendapatkan pertolongan atau ini semua hanya kebetulan belaka? Tanya salah seorang hakim muda kepada rekan-rekannya yang lain. Meski ketakutan mulai menguasai, beberapa hakim tetap bersikeras bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memihak, menolak untuk mengubah keputusan mereka. Kita harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Hukum harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, ujar hakim senior dengan suara tegas meski hatinya mulai ragu.
Suasana di pengadilan semakin tegang dan penuh kekhawatiran, dengan para hakim yang mulai merasakan dampak dari tekanan dan azab yang diyakini datang dari Allah. Seorang musafir dari Indonesia yang tengah berada di sana mendekati warga dan mulai menceritakan tentang mitos rawa rontek dari Jawa yang diyakini dapat melindungi seseorang dari serangan fisik. Dalam budaya Jawa, ada ilmu yang disebut rawa rontek yang membuat seseorang kebal terhadap segala macam serangan. Mungkin ini yang terjadi pada Kiai Marwoto. Jelas musafir tersebut kepada sekelompok warga yang mendengarkan dengan penuh minat. Warga mulai semakin yakin bahwa Kiai Marwoto bukan hanya seorang ulama biasa, tetapi seorang wali Allah yang diberkahi dengan kekuatan ilahi. Jika Kiai Marwoto benar-benar memiliki ilmu seperti itu, kita harus membela dan melindunginya, ujar seorang wanita yang sebelumnya ragu-ragu untuk mendukungnya. Kisah rawa rontek ini menyebar dengan cepat di kalangan warga, menambah keyakinan mereka bahwa Kiai Marwoto adalah sosok yang istimewa dan tak bersalah. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah melindungi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, kata seorang pemuda sambil mengangguk setuju. Para algojo yang masih berusaha melanjutkan eksekusi mulai merasa bingung dan kehilangan arah, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi yang semakin aneh ini. Bagaimana mungkin Kiai Marwoto bisa kebal dari rajaman? Ini di luar logika manusia, ujar salah satu algojo kepada rekan-rekannya dengan ekspresi heran. Suasana menjadi semakin magis dan penuh misteri, dengan kepercayaan warga yang semakin kuat akan kekuatan ilahi yang melindungi Kiai Marwoto. Mungkin kita harus mencari bantuan dari ulama dan ahli agama untuk memahami fenomena ini, usul seorang warga yang mulai merasa putus asa dengan eksekusi yang gagal. Di balik ruangan pengadilan, para hakim yang tersisa mulai berselisih pendapat tentang langkah selanjutnya, sementara reputasi mereka semakin terpuruk di mata publik. Kita tidak bisa terus melanjutkan hukuman ini jika sudah terbukti tidak efektif dan mungkin melibatkan kekuatan ilahi, ujar salah seorang hakim muda kepada rekan-rekannya. Namun, beberapa hakim yang lebih senior tetap keras kepala dan menolak untuk mempertimbangkan pengadilan ulang, menganggap ini sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Kita harus tetap konsisten dengan keputusan awal, menyesal sekarang tidak akan mengubah apapun, tegas hakim senior kepada hakim muda yang mulai meragukan keputusan mereka. Konflik internal ini menciptakan ketegangan yang signifikan di antara para hakim, dengan beberapa di antaranya mulai mempertimbangkan untuk mencari pengampunan dari Allah atas kesalahan mereka. Aku merasa tidak tenang, mungkin kita harus meminta petunjuk dari Allah dan mempertimbangkan kembali keputusan ini, ujar salah seorang hakim muda dengan suara pelan. Namun, tekanan politik dan keinginan untuk mempertahankan reputasi pemerintah membuat sebagian besar hakim tetap menolak untuk berubah pikiran. Jika kita membiarkan ini terjadi, kita akan kehilangan kendali dan otoritas kita sebagai penegak hukum, kata salah satu hakim senior dengan nada mengancam. Di tengah konflik internal ini, kerumunan warga yang marah semakin mendesak agar keadilan ditegakkan dan Kiai Marwoto dibebaskan. Kita harus mendengarkan suara hati dan keyakinan kita, bukan hanya tekanan politik dan otoritas yang korup, ujar seorang hakim muda sambil menunduk penuh perasaan bersalah. Di tengah tekanan dan kegagalan rajaman pertama dan kedua, Kiai Marwoto tetap tenang dan menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya hanya menyampaikan pesan perdamaian dan keadilan, tegas Kiai Marwoto kepada para hakim yang bersiap melanjutkan rajaman ketiga. Para hakim yang mulai merasakan tekanan dan ketakutan akhirnya membiarkan Kiai Marwoto untuk berbicara, memberikan kesempatan baginya untuk menyampaikan pembelaan terakhir. Saya mohon agar pengadilan ini dapat melihat kembali bukti dan niat baik saya. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berlanjut, ujar Kiai Marwoto dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Warga yang hadir di lapangan semakin yakin bahwa Kiai Marwoto adalah seorang wali Allah yang dilindungi oleh kekuatan ilahi dan mendukung setiap kata yang diucapkannya. Kami berdiri di sini untuk mendukung keadilan dan kebenaran. Kiai Marwoto adalah simbol dari keimanan dan keberanian, ujar salah satu pemimpin warga dengan suara lantang.
Kiai Marwoto melanjutkan, Islam mengajarkan kita untuk selalu menegakkan keadilan dan kasih sayang. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kita. Beberapa ulama lokal yang hadir memberikan dukungan moral kepada Kiai Marwoto, menegaskan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam menjalankan hukum Islam. Kita harus selalu berpegang pada prinsip keadilan dan tidak membiarkan emosi menguasai proses hukum, ujar seorang ulama kepada para hakim dan warga yang hadir. Dengan pesan dakwah yang kuat dan penuh hikmah, Kiai Marwoto berhasil menyentuh hati banyak warga, membuat mereka semakin yakin akan kebenaran dan keadilan yang ia perjuangkan. Melihat kegagalan Rajaman ketiga dan ucapan bijak Kiai Marwoto, warga yang terluka dan marah semakin bersemangat untuk menuntut agar semua hakim dihukum atas ketidakadilan yang telah mereka lakukan. Kami tidak akan tinggal diam lagi. Hakim-hakim yang terlibat dalam ketidakadilan ini harus dihukum setimpal, ujar seorang pemuda sambil mengangkat tangan untuk memimpin aksi protes. Para hakim yang masih setia pada keputusan awal merasa terpojok dan mulai mencari cara untuk meredam kerusuhan yang semakin meluas di lapangan. Kita butuh bantuan militer untuk mengendalikan situasi ini sebelum menjadi semakin kacau, kata salah satu hakim kepada pejabat yang hadir. Namun, pasukan militer yang diminta oleh para hakim menolak untuk ikut campur karena mereka juga merasakan ketidakadilan dalam kasus ini. Kami tidak bisa mendukung tindakan yang jelas-jelas melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan, ujar seorang perwira militer kepada hakim yang meminta bantuan. Tanpa adanya dukungan militer, kerumunan warga semakin berani untuk menuntut pengadilan ulang dan pembebasan Kiai Marwoto. Kami akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kiai Marwoto adalah hak kami untuk membela yang benar, seru seorang wanita sambil memegang spanduk protes. Para hakim yang masih bersikeras untuk melanjutkan hukuman mulai merasa putus asa, menyadari bahwa kekuasaan mereka semakin melemah di hadapan rakyat yang marah. Suasana menjadi semakin tegang dan penuh emosi, dengan warga yang semakin bersatu untuk menuntut keadilan dan menghentikan ketidakadilan yang sedang berlangsung. Saat kerusuhan mencapai puncaknya, tiba-tiba hujan badai turun dengan lebat di atas lapangan eksekusi, membuat semua orang terkejut dan merasa adanya kekuatan ilahi yang hadir. Ini pasti peringatan dari Allah untuk menghentikan kekejaman ini, ujar salah satu ulama sambil menunjuk ke langit yang gelap dan penuh petir. Warga yang hadir merasa bahwa badai ini adalah tanda nyata bahwa Allah tidak menyetujui tindakan tidak adil yang sedang terjadi. Kilatan petir dan guntur yang menggelegar semakin meyakinkan warga bahwa peristiwa ini bukanlah kebetulan semata, melainkan campur tangan ilahi. Lihatlah cahaya di langit. Ini adalah tanda bahwa Kiai Marwoto benar-benar dilindungi oleh Allah, kata seorang pria sambil menunjuk ke arah langit yang terang. Beberapa warga mulai berdoa bersama, memohon agar Allah memberikan keadilan dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung. Hujan badai semakin deras, membuat kerumunan menjadi panik dan semakin mendesak agar eksekusi dihentikan segera. Kita harus mendengarkan tanda-tanda ini dan menghentikan kekejaman ini sekarang juga, ujar salah seorang pemimpin warga dengan suara penuh keyakinan. Para hakim yang masih hadir mulai merasakan ketakutan dan keputusasaan, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan peringatan ilahi ini. Dengan gemuruh petir yang menggema di seluruh lapangan, para hakim akhirnya menyerah pada tekanan dan keadilan yang lebih tinggi, menyatakan bahwa pengadilan ulang akan segera dilakukan. Setelah hujan badai mereda, para hakim yang tersisa akhirnya mengakui kekalahan mereka dan setuju untuk menggelar pengadilan ulang demi memastikan keadilan bagi Kiai Marwoto. Kami tidak bisa lagi menolak bukti yang jelas dan keajaiban yang telah terjadi. Pengadilan ulang akan segera kami selenggarakan, ujar hakim utama dengan suara serak. Warga yang hadir menyambut keputusan ini dengan sorak-sorai dan rasa lega, meyakini bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Kiai Marwoto dibebaskan dari segala tuduhan, dan para hakim yang terlibat dalam eksekusi yang tidak adil mulai merasakan dampak dari azab yang diyakini datang dari Allah. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari peristiwa ini, ujar Kiai Marwoto kepada warga yang hadir dengan senyuman penuh syukur.
Para hakim yang terlibat mulai mengalami kecelakaan dan musibah secara misterius yang oleh warga dianggap sebagai azab dari Allah atas ketidakadilan yang telah mereka lakukan. Ini adalah pembalasan atas tindakan kita yang tidak adil. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki diri, ujar salah satu hakim yang selamat dari kecelakaan tersebut dengan penyesalan mendalam. Warga yang melihat kejadian ini semakin yakin bahwa tindakan mereka untuk menuntut keadilan adalah benar dan mendapat dukungan ilahi. Kita harus terus menjaga keadilan dan kebenaran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ujar seorang pemimpin warga dengan tekad yang kuat. Dengan pengadilan ulang yang diselenggarakan dan Kiai Marwoto yang dibebaskan, kota Sanaa kembali tenang dan damai dengan pelajaran berharga tentang keadilan dan keberanian di tengah tantangan. Setelah semua peristiwa yang mengguncang kota Sanaa, Kiai Marwoto memberikan ceramah terakhir kepada warga, mengingatkan mereka akan pentingnya keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan hukum Islam. Keadilan adalah fondasi utama dalam Islam. Tanpa keadilan, keimanan kita menjadi hampa, ujar Kiai Marwoto dengan penuh keyakinan kepada para warga yang mendengarkan dengan seksama. Dia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama umat Islam dan menghormati perbedaan budaya serta pemahaman agama. Kita harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil, tambahnya sambil menatap mata warga yang penuh harapan. Banyak warga yang merasa tercerahkan dan mulai merenungkan peristiwa yang telah terjadi, menyadari kesalahan mereka dalam menilai dan memperlakukan Kiai Marwoto. Kami bertobat dan meminta maaf atas keterlibatan kami dalam persekusi yang tidak adil ini, ujar salah seorang warga kepada Kiai Marwoto dengan tulus. Para ulama yang hadir juga menyuarakan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri dalam menegakkan hukum Islam dengan adil dan bijaksana. Semoga kita semua bisa belajar dari peristiwa ini dan menjadi lebih bijaksana dalam menjalankan tugas kita sebagai penegak hukum, kata salah satu ulama dengan bijak. Kiai Marwoto mengakhiri ceramahnya dengan doa bersama, memohon agar Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan hikmah yang dibagikan, warga Sanaa merasa lebih termotivasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis, menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang. Setelah peristiwa yang mengguncang Sanaa, Kiai Marwoto memutuskan untuk kembali ke Indonesia, membawa hikmah dan pengalaman berharga yang didapat dari perjalanan dakwahnya. Perjalanan ini telah mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, ujar Kiai Marwoto kepada para muridnya sebelum berangkat. Di perjalanan pulang, Kiai Marwoto merenungkan segala peristiwa yang telah terjadi dan betapa pentingnya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di Yogyakarta, ia disambut hangat oleh keluarga, teman, dan para murid yang senang melihatnya kembali dengan selamat. Selamat datang kembali, Kiai. Kami semua sangat merindukan kehadiranmu, sambut salah satu murid dengan penuh sukacita. Kiai Marwoto segera melanjutkan dakwahnya di Indonesia dengan semangat baru, berbagi hikmah dan pengalaman dari perjalanan dakwahnya di Yaman. Ia menjadi simbol keadilan dan kebijaksanaan, menginspirasi banyak orang untuk selalu menegakkan kebenaran dan berpegang pada prinsip keislaman. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang adil dan bijaksana, seperti yang telah kita pelajari dari pengalaman ini, ujar Kiai Marwoto dalam salah satu ceramahnya. Banyak warga dan ulama yang menghormati dan menghargai kontribusi Kiai Marwoto dalam memperkuat keimanan dan keadilan di masyarakat. Dengan perjalanan yang penuh hikmah dan keajaiban, Kiai Marwoto meninggalkan jejak yang tak terlupakan di hati banyak orang, menjadi inspirasi untuk terus berbuat baik dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.